lanjutkan saja. Tadi kelompok yang kedua siapa? Kelompok kedua siapa, Nak? Kelompok pertama tadi ada kelompok si Palembang ya. Indralaya ya. Oh, ini udah ada 2 ya. Oke, silakan langsung saja dipaparkan materinya. Sebelumnya saya minta kalau ngumpulin makalah itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi bisa saya koreksi ya. Kalau sekarang ya nggak maksimal koreksinya, yang bacanya kan perlu waktu ya. Jadi untuk paparan berikutnya kalian mengirimkannya 1 hari sebelum ya, makalahnya ya di grup ya. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke, yang lainnya tolong di on cam, on cam, on cam, on cam. Silakan on cam. Sandria rambutnya panjang sekali itu sudah. Iya, Bu. Balik ini gunting rambut, Bu. Tolong semuanya on cam. Silakan on cam. Silakan semuanya on cam. Silakan on cam. Ini yang masuk kok cuma 54, udah jam 13.17. Oke, silakan nanti saya absen saja. Tolong yang host ya, setting biar nggak usah ada yang masuk lagi, nggak apa-apa. 13.17 saya absen hari ini. 54 orang ya. Ya, udah lewat 17 menit ya. Wanda bisa? Wanda? Ya, Bu. Bisa disetting ya? Yang look meeting nih, Bu. Halo? Ya, halo, Bu. Ya, Wanda? Yang look meeting nih ya, Bu. Coba. Coba dibuka aja. Ya, Wan. Ya, Wan itu, Wan. Oke, udah, Bu. Oke ya, dah. Saya absen di e-learning ya. Nanti ketahuan siapa-siapa yang nggak masuk di absen ya. Ya, silakan dimulai saja pembelajarannya. Siapa moderatornya hari ini? Satu aja ya. Indralaya Palembang satu aja moderatornya. Silakan dimulai paparannya. Silakan. Siapa? Siapa yang paparan, Nak? Siapa? Baik, Bu, izin, Bu. Silakan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bu Destriana yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelas Indralaya dan Palembang. Baiklah, pemaparan pertama akan disampaikan oleh kelas Indralaya. Mohon izin, Des, untuk share screen. Baiklah, presentasi kali ini mengenai lompat harimau dengan anggota kelompok. Dengan anggota kelompok pertama M. Zainuddin. Halo Zai, apakah ada dalam Zoom? Ada, Pep. Baiklah. Selanjutnya Putri Intan Juwita. Hadir, Pak. Halo, baiklah. Selanjutnya Muhammad Farhan. Hadir, Pep. Baiklah, selanjutnya saya sendiri, Febi Kristiani Manurung. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Muhammad M. Zainuddin. Kepada Zainuddin saya persilahkan.
Oke, terima kasih kepada moderator. Lompat harimau. Sebutkan gerakan loncatan harimau berasal dari sikap kedua lengan ketika meloncat dan berguling. Sebutan itu bukan sebutkan. Yo. Oke, lompat harimau. Sebutan gerakan loncatan harimau berasal dari sikap kedua lengan ketika meloncat dan berguling yang menyerupai harimau loncat. Harimau secara mendasar menyerupai gerak gulung depan dengan perbedaan pada awalan serta sikap mendarat. Next. Cara melakukan lompatan harimau. Berdiri dengan tegak, lalu kedua lengan lurus di samping, pandangan lurus ke depan. Bisa kita lihat di gambarnya. Next. Dengan gerakan awalan, jongkok, kemudian melakukan gerakan meloncat ke depan, atas dengan tolakan dua kaki. Ketika melayang, kedua lengan lurus ke depan. Bisa kita lihat teman-teman gambarnya, ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya. Next. Ketika kedua tangan menyentuh kepala menunduk ke dada di antara kedua tangan, sehingga bahu dan tengkuk menyentuh matras. Lipat kedua kaki, kemudian mengguling ke depan. Next. Sikap air jongkok terus berdiri. Apabila hal ini sudah bisa dilakukan dengan baik, maka bisa dilanjutkan dengan sikap berdiri ataupun dengan awalan. Next, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Zainuddin. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Putri Intan Juwita untuk melakukan pemaparan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ada kesalahan saat melakukan lompat harimau. Yang pertama itu, kepala yang tertekuk ketika melakukan gerakan mengguling. Yang kedua, meloncat terlalu tajam. Yang ketiga, ketika selesai mengguling, tenaga yang dihasilkan kurang untuk menopang tubuh ketika berdiri. Next. Kemudian selanjutnya ada manfaat lompat harimau. Yang pertama, melatih otot. Selanjutnya melatih otot kaki. Yang ketiga, melatih keseimbangan. Kemudian yang keempat, melatih ketangkasan. Yang kelima, melatih kelincahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Intan Juwita. Selanjutnya penampilan video mengenai lompat harimau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, kita akan praktek langsung ini mengenai materi lompat harimau. Sebelum Pak memasuki atau menjelaskan mengenai lompat harimau, Pak absen dulu ya. Muhammad Fahan. Hadir, Pak. Muhammad Fajar Juanda. Hadir, Pak. Jakarta Muhammad, Pak. Woi, Jakarta Muhammad ya, Fajar Juanda. Iya, Pak. Nah, baiklah anak-anak sekalian, apakah kalian sudah tahu bagaimana tahap-tahap dalam melakukan loncat harimau? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi di sini materi kita mengenai loncat harimau. Pertama itu yang awalan dalam melakukan loncat harimau itu sikap berdiri tegak. Berdiri tegak. Yang kedua ambil posisi jongkok. Yang ketiga melakukan tolakan ke arah atas, depan dan tangan diluruskan ke depan. Dan pegang ya. Yang keempat kemudian menunduk ke arah dada, dan mana posisi bahu ditekuk dan tentu ke arah matra. Daripada Pak menjelaskan, langsung saja Pak praktekkan mengenai loncat harimau. Nah, Pak Jajuana, maju ke depan sebagai beban. Anak-anak sekalian, langsung saja kita praktekkan mengenai loncat harimau. Untuk nampakan, sudah siap? Kalau ada lubang pisau Awalan kamu harus berusaha bisa melewati posisi Pak Jajuanda ini. Jangan sampai mengenai badannya ini, harus ketika jatuh badan menggunakan kedua tangan ditekuk dan airannya seperti ini. Usaha ini kalau bisa. Langsung saja diperhatikan. Nah. Bagus. Lagi, biar teman-teman yang lain, bagi anak-anak murid sekalian yang tidak datang hari ini bisa lihat videonya di YouTube. Ada basket, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang gantian. Coba anak Fajar. Kalau nak paham berarti sudah paham mengenai materi kita. Awalan sampai akhiran dalam melakukan loncat harimau. Saya baru kok, Pak. Nah, Oh iya, kan dekat. Tinggi ke kanan. Kan, tinggi ke. Nah, motor tinggi. Nah, motor ke. jangan lu. Agak bawah, atas, tetap tinggi. Nak Fajar siap? Tinggi kau dah apa? 1, 2, 3. Berat badan. Nah, ini sudah cukup benar, tapi ketika nak Pak Jajuanda, Pak lihat dia mengentakkan kedua kaki di sini. Jadi ketika dia lompat mati langkah. Jadi ketika dia jatuh tidak stabil, itu membuat posisinya tidak seimbang. Nah, bagus sekali. Nah, itulah anak-anak sekalian mengenai loncat harimau. Apakah sudah paham semua mengenai materi ini? Ya, paham Pak. Ada yang mau bertanya ini? Tidak ada. Jelas Pak. Mungkin ada. Oh, ada anak yang dari. Tidak. Ada rupanya. Pak, bagaimana cara belajar loncat harimau bagi yang baru bisa? Jadi anak-anak sekalian, latihannya harus step by step. Jangan langsung lompat seperti tadi. Itu yang lompat yang seperti tadi bagus dan sudah bisa. Cak anak-anak sekalian, Pak awasi Cak. Pak Jajuanda, Pak sudah mempunyai basic dalam meloncat. Itu sangat bagus dengan Pak dukung dan Pak support ya. Dan juga di sini tahapan bagi pemula, kalau nak Fahan maju dulu. Pak kasih contoh. Ini Pak, Jangan lihat cewek di sini. Saya dulu. Jadi awalan usahakan, coba turun lagi. Pertama, bagi yang awal jangan terlalu tinggi yang tempat kita loncati. Usahakan sejajar seperti ini semampu mungkin, yaitu step by step atau bertahap. Ketika kita dekat dengan area yang kita loncat, kita harus mengambil ancang-ancang
kedua tangan Merhatiin dihentakkan temannya barengan. yang presentasi silakan absen di e-learning ya. Atau ketika meloncat menggunakan senam Kalau lantai yaitu silakan absen di e-learning roll ya. depan. Nah, seperti ini Pak, kasih contoh tahap dekatnya ya. Lalu dengan mahasiswa. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Dengar, Bu. Ya. Oke, silakan. Itulah contoh bagi yang awalnya yang belum bisa. Jangan dipaksa dulu sekaligus atau lewat. Dirasakan dulu seperti gini. Ini dibayangkan ini beban. Usahakan kita harus meloncati mereka. Terus dia amat seperti ini posisi tangan. Lalu meloncat. Pak contoh sekali lagi. Jarak dekat kasih contoh. Jadi posisi airnya cukup sempurna dan menjaga keseimbangan badan supaya tidak oleng ke sana ke sini kan. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah sudah paham mengenai materi? Paham. Nah, Pak sangat senang kepada anak-anak sekalian, luar biasa, cepat sekali anggap mengenai materi ini. Selalu Pak, ini sudah mudah kalian menjadi Baiklah, itu tadi pemaparan materi dan penampilan video dari kelas Indralaya. Bu, izin Bu, ini pertanyaan dulu atau dilempar dulu ke Palembang ya Bu? Pertanyaan dulu, tampung pertanyaan dulu aja. Baik Bu. Baik, kepada teman-teman yang masih belum mengerti tentang materi yang kelas Indralaya paparkan, saya persilahkan untuk bertanya. Moderator, izin bertanya. Baik, Apriliani Kartika Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliani Kartika Putri dari kelas Indralaya, izin bertanya. Apakah siswa yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas berpengaruh dalam melakukan gerakan lompat harimau? Serta jika tidak berpengaruh, jelaskan. Dan jika berpengaruh, bagaimana cara kalian sebagai calon guru PJOK memberikan metode pembelajaran bagi siswa obesitas yang tidak bisa melakukan gerakan lompat harimau tersebut? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudari Apriliani. Saya mohon untuk pertanyaannya disematkan di kolom chat ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang... Izin bertanya, moderator. Baik, Sandi atau Wanda? Oh, Wanda. Saya persilahkan kepada Wanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Martin Saputri dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya, latihan apa yang bisa dilakukan sebagai seorang pemula sebelum melakukan gerakan lompat harimau? Terima kasih. Halo mahasiswa, Baik, udah terima absen kasih. semua di e-learning? Katanya udah Sudah, absen Bu. semua? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke, kalau udah semua, tolong dibuka lagi Zoom-nya. Yang mau masuk silakan. Karena saya kunci lagi yang di e-learning. Baik, Bu, dilanjut ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudari Wanda. Saya persilakan untuk sematkan pertanyaannya di kolom chat ya. Selanjutnya, kesempatan terakhir untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Sandi, saya persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Kurniawan dari kelas Palembang. Pertanyaannya, sebagai seorang pendidik, bagaimana gerakan alternatif yang bisa kalian berikan kepada peserta didik pada saat peserta didik itu takut melakukan gerakan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Saya persilakan kepada Saudara Sandi mesematkan pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, selanjutnya pemaparan materi saya persilakan untuk kelas Palembang. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Debbie Kristiani.
Mohon bantuannya kepada Saudari Desi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok Palembang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Priyatna, saya sendiri. Yang kedua Dimas Praja. Apakah ada? Oke. Oh iya, Dimas tadi izin ya. Ada keluarga yang meninggal. Dan yang ketiga anggota Muhammad Rapli. Apakah ada? Hadir Priyatna. Oke. Silakan Saudara Muhammad Rapli untuk menjelaskan materi yang pertama mengenai lompat harimau. Izin Des, ini salah PPT-nya Des. Coba kirim ulang. Baiklah, lompat harimau. Lompat harimau adalah gerakan melompat dengan beberapa rintangan menyerupai lompatan harimau. Secara prinsip, teknik gerakan loncat harimau tidak jauh berbeda dengan teknik gerakan roll depan. Loncat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok. Cara melakukan lompat harimau. Cara melakukan lompat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok. Secara prinsip, teknik gerakan loncat harimau tidak jauh berbeda dengan teknik gerakan ke depan. Loncat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan lurus ke depan pada saat melayang dan diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan dan sikap akhir jongkok. Lanjut, Des. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kedua tangan lurus di samping, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, sikap melayang dengan gerakan awalan jongkok, melakukan gerakan meloncat ke depan atas dengan tolakan 2 kaki. Saat melayang, kedua lengan lurus ke depan. Pada saat kedua tangan menyentuh, kepala menunduk ke dada antara kedua tangan, sehingga bahu dan tengkuk menyentuh matras. Lipat kedua kaki, selanjutnya mengguling ke depan dengan tangan lurus. Yang ketiga, sikap akhir ialah jongkok, kemudian berdiri. Cara latihan dasar lompat harimau. Mula-mula, sikap jongkok, kedua kaki rapat, tumit diangkat. Yang kedua, tangan dengan siku dibengkokkan ke depan badan, kedua telapak tangan dan pandangan menghadap ke depan. Yang ketiga, bersamaan dengan menolakkan kedua kaki, lompatlah ke atas depan dengan kedua tangan lurus ke depan hingga badan melayang di udara dengan posisi badan dan kaki dalam keadaan lurus.
Saat telapak tangan menyentuh matras, lipatkan kepala di antara kedua tangan hingga pundak menyentuh matras. Kemudian, lanjutkan dengan gerakan berguling ke depan secara bulat dan sikap akhir jongkok, di mana kedua tangan lurus ke depan menuju ke atas. Latihan dapat dilakukan di ruang latihan seperti di aula atau di halaman sekolah. Makin sering melakukan latihan, otomatis makin cepat bisa. Intensitas latihan dapat dilakukan dengan 3-5 hari dalam 1 minggunya. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lain dalam senam lantai atau senam ketangkasan. Lanjut, Priyatna. Oke. Macam lari lompat harimau. Lompat harimau di atas peti lompat. Melakukannya. Yang pertama, mengambil awalan beberapa langkah dari matras. Yang kedua, melompat dan melayang ke depan dengan posisi badan terlungkup dan kedua tangan menjulur ke depan. Ketiga, pada waktu tangan menyentuh matras, dengan cepat siku dibengkokkan, kepala dimasukkan di antaranya dua tangan hingga pundak menyentuh matras. Keempat, berguling ke depan dan diakhiri dengan jongkok. Cara melakukannya. Yang pertama, mula-mula sikap jongkok. Kedua, kaki rapat dan tumit diangkat. Kedua tangan dengan siku dibengkokkan ke depan. Kedua telapak tangan dan pandangan menghadap ke depan. Bersamaan dengan menolakkan kedua kaki, melompat ke atas depan. Dengan kedua tangan lurus ke depan, hingga badan melayang di udara dengan posisi badan dan kaki dalam keadaan yang lurus. Keempat, saat telapak tangan menyentuh matras, lipatkan kepala di antara kedua tangan sehingga pundak menyentuh matras. Kelima, kemudian dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan secara bulat. Latihan loncat harimau dengan awalan. Cara melakukannya, yang pertama berdiri menghadap gerakan dan matras. Pandangan ke arah depan atau ke arah matras, kedua lengan di samping badan. Lakukan gerak lari ke arah depan atau ke matras 3-5 langkah. Saat langkah terakhir, lakukan gerak menumpuh kedua kaki dan menolak ke depan atas bersamaan kedua lengan diluruskan ke depan atas. Kemudian setelah beberapa saat melayang di udara, mendarat pada matras dengan kedua telapak tangan dan dengan cepat tekuk kedua siku samping. Kepala dimasukkan di antara kedua tangan hingga pundak menempel di matras. Gulingkan badan ke depan dan di akhir gerakan berjongkok dilanjutkan dengan sikap berdiri, kedua kaki rapat dan kedua tangan lurus ke atas, pandangan ke depan. Manfaat melakukan lompat harimau. Membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Sama seperti manfaat olahraga yang lain, lompat harimau juga dapat membuat tubuh kita lebih bugar. Dan tubuh yang bugar tentu saja akan membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas selama seharian. Dan tubuh yang sehat tentu saja akan ikut melancarkan aktivitas harian kita. Manfaat selanjutnya yaitu memperbaiki bentuk tubuh. Jika Anda merupakan salah satu orang yang sering merasa tidak percaya diri karena masalah bentuk tubuh, misalnya badan yang terlalu membungkuk, Anda bisa mencoba melakukan lompat harimau untuk membangun atau memperbaiki tubuh Anda agar menjadi lebih baik. Kemudian melangsingkan tubuh. Manfaat ini tentu saja sangat bermanfaat, khususnya bagi para wanita atau atlet putri. Dengan melakukan berbagai macam gerakan lompat harimau, maka lemak-lemak di dalam tubuh akan terus dibakar dan akan berkurang. Manfaat selanjutnya yaitu melenturkan tubuh. Jika Anda adalah salah satu orang yang memiliki tubuh yang kaku, Anda bisa melakukan lompat harimau secara teratur untuk melatih tubuh Anda agar tidak kaku. Tidak perlu melakukan gerakan yang terlalu ekstrim seperti lompat harimau, melainkan juga bisa dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana, misalnya seperti kop roll kecil-kecilan, atau bisa juga melakukan roll back roll. Mengembangkan otot. Manfaat ini biasanya yang banyak dicari oleh para pria dewasa. Karena rasanya percuma, punya suara yang ngebas atau cowok banget, tapi badannya melambai atau tidak kuat. Jadi dengan melakukan banyak gerakan lompat harimau secara berkala akan membantu
mengembangkan otot. Baik, terima kasih. Itu saja materi, dan selanjutnya akan kami tampilkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini Naiful, kita akan memasuki materi mengenai teknik lompat harimau. Yang dimana di sini kita akan mempraktekkan dan mengetahui langkah-langkah untuk melakukan lompat harimau. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak mau menanya kepada Naiful, apakah Naiful mengetahui tentang apa itu lompat harimau? Tahu dikit. Lompat harimau adalah teknik lompat seperti harimau melewati benda di depannya. Oke, cukup tepat. Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, baiklah. Sebelum kita melakukan praktek pembelajaran, ada baiknya kita melakukan pemanasan. Baik, ikuti Bapak ya. Oke. Kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjut ke kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita setelah melakukan pemanasan, kita akan memasuki proses praktek selanjutnya. Baiklah. Di sini Naipung, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara melakukan teknik lompat harimau. Yang pertama-tama itu ya titik awalan, di mana Naipung harus mengambil langkah yang cukup tepat yang berjarak dari titik lompatan. Oke, mengerti? Awal. Selanjutnya ketika ingin melompat itu pada titik lompatan kita harus siap untuk melompat tanpa ada rasa ragu. Karena ketika Naipung ragu, lompatan kita menjadi tidak sempurna dan akan mengakibatkan cedera juga. Oke. Selanjutnya itu ialah teknik gulingan ketika setelah melompat. Ketika kita menggulingkan badan, itu tangan kita seperti kita melakukan halnya seperti roll depan. Apakah Naipung pernah mencoba untuk melakukan roll depan? Pernah. Oke. Seperti itu kurang lebih. Seperti melakukan roll depan. Yang dimana ketika Naipung melompat, Naipung langsung melakukan roll depan. Setelah itu, teknik akhirannya bisa Naipung gunakan jongkok dan tangan Naipung ke depan, atau Naipung bisa melakukan posisi akhir dengan berdiri. Kalau Naipung bisa, seharusnya dimaksimalkan untuk berdiri. Oke? Apakah kurang lebih jelas apa yang Bapak sampaikan? Jelas, Pak. Oke, baiklah, kita akan mencoba mempraktekkan. Ya, baiklah, di sini Naipung akan mempraktekkan apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Oke? Oke. Berada di titik awalan, ada sedikit mundur. Oke. Oke, mulai. Oke, bagus. Mantaplah, di sini kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, apakah Naipung ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan,
Apa saja akibat melakukan kesalahan dalam melompat harimau? Baiklah, akibat melakukan kesalahan dalam melompat harimau itu ialah Naipung akan mendapatkan cedera. Mulai dari cedera tangan Naipung bisa patah atau kesleo, leher juga bisa patah atau kesleo, pinggang juga bisa, dan lain-lainnya. Oke, apakah sudah mengerti Naipung? Sudah jelas, Pak. Oke, baiklah. Kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Oke, silakan bagi rekan-rekan mungkin ada yang belum terlalu mengerti, boleh bertanya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Bajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Hari Wijoto dari kelas Palembang. Jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita itu untuk membantu siswa dalam melaksanakan bagaimana cara kita membantu atau memberi bantuan kepada siswa yang badannya agak kaku atau bagaimana dalam melakukan Tiger Sprong ini atau lompat harimau. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Jangan lupa disematkan di kolom chat. Silakan kalau Anda masih ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Silahkan April Benny. Oke, terima kasih. Apa saja ya di sini saya ingin bertanya ya, maaf. Apa saja yang harus diperhatikan atau hal penting apa saja yang perlu kita latih untuk meningkatkan keterampilan kita dalam mempelajari Tiger Sprong ini ya, senam lantai lompat harimau. Terima kasih. Oke. Silakan satu lagi kalau ada yang ingin bertanya. Izin moderator untuk bertanya. Ya, silakan Desti. Baiklah, perkenalkan nama saya Desti Namadanti dari kelas Indralaya. Itu tadi kan ada peti lompatan itu dibantu oleh badan teman ya atau badan siswa. Nah, kira-kira itu tingginya berapa untuk melakukan loncatan harimau? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan. Kami kembalikan lagi ke moderator dari kelas Indralaya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Priyatna. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Apriliani Kartika Putri akan dijawab oleh Putri Intan. Kepada Putri Intan, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Apriliani Kartika Putri dari kelas Indralaya. Pertanyaannya, apakah maaf siswa yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas berpengaruh dalam melakukan gerakan lompat harimau? Serta jika tidak berpengaruh, jelaskan, dan jika berpengaruh, bagaimana cara kalian sebagai calon guru PJOK memberikan metode pembelajaran bagi siswa obesitas yang tidak bisa melakukan gerakan lompat harimau tersebut? Siap. Ya, jawabannya. Siapapun paham, olahraga sangat baik untuk kesehatan, menjaga kebugaran, dan mencegah penyakit. Bahkan ada kesimpulan penelitian yang mengatakan olahraga bisa menjadi obat. Tapi berolahraga tidak sepenuhnya baik, tidak seluruhnya menyehatkan, dan juga mencegah penyakit. Ada pula olahraga yang memiliki dampak buruk, menimbulkan penyakit, dan bahkan kematian. Apapun olahraganya, sebaiknya sebelum berolahraga, kita memastikan terlebih dulu detak jantung
tidak lebih dari 100 degup jantung per menit atau beat per menit BPM. Jika seseorang memaksakan olahraga saat detak jantungnya sudah di atas 100 BPM, detak jantung tersebut akan berdegup lebih kencang lagi saat berolahraga, sehingga tidak akan mampu menahan beban berat yang mengakibatkan jantung berhenti atau kematian. Sementara jika orang dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 atau masuk kategori gemuk, bahkan obesitas, melakukan olahraga dengan gerakan melompat, efek jangka panjangnya orang tersebut berisiko lebih tinggi menderita rematik. Oke, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Intan Juwita. Bagaimana kepada Apriliani? Jadi intinya tuh berpengaruh apa tidak ya? Nah, jadi dari jawaban itu kami simpulkan kalau berpengaruh karena dapat menyebabkan rematik. Selagi teknik yang digunakan benar ya, Pep? Tetap berpengaruh ya, Pep? Izin bantu menjawab, rekan-rekan. Baik, kepada M. Zainuddin saya persilakan. Menurut saya berat badan itu dalam melakukan loncat harimau tidak berpengaruh. Kenapa saya berpendapat tidak berpengaruh? Karena ketika seorang melakukan loncat harimau maupun berat badannya melebihi batas atau obesitas, tapi dia tahu teknik atau teori dalam melakukan loncat harimau, dia pasti bisa melakukan dalam loncat harimau. Karena pada dasarnya seorang melakukan loncat harimau, dia memahami teori dulu, tahap-tahap dalam melakukan loncat harimau. Ketika dia paham atau tahu teorinya, dia menurut saya bisa melakukan loncat harimau. Bisa kita lihat juga dari beberapa dari rekan yang lain, malah melebihi dari loncat harimau. Seperti ada kemarin beritanya seorang anak yang berat badannya hampir 85 kg bahkan lebih bisa melakukan salto. Nah, itu bagi saya salut. Berat badan melebihi batas itu bisa melakukan salto. Salto aja bisa dilakukan, apalagi loncat harimau. Jadi menurut saya tidak berpengaruh itu berat badan dalam melakukan loncat harimau. Mungkin itu dari saya. Izin untuk menambahkan moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Desi untuk menambahkan. Izin ya untuk menambahkan. Saya setuju dengan jawaban Zainuddin tadi, itu kan tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh karena untuk berat badan seorang itu kan yang obesitas tidak berpengaruh, asalkan dia tahu langkah-langkah dan teknik-teknik yang benar. Dan siswa tersebut yang obesitas haruslah yakin dan pede ya. Kalau dia tidak yakin dan tidak pede kan, dia tidak akan bisa melakukan loncat harimau tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Desi. Bagaimana Saudari Apriliani Kartika Putri? Baiklah, penjelasan dari Zainuddin tadi dapat dimengerti. Terima kasih atas jawabannya dari teman-teman sekalian, dari Putri, Desi maupun Zainuddin. Jawaban bisa saya terima. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Apriliani Kartika Putri, Desi dan Zainuddin serta Putri. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Wanda Martin Saputri akan dijawab oleh M. Zainuddin. Kepada M. Zainuddin saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator dari pertanyaan teman kita dari Wanda Martin. Latihan apa saja yang bisa lakukan untuk seorang pemula dalam melakukan gerakan lompatan harimau? Menurut sudut pandang kelompok kami, yang pertama itu latihan roll depan, di mana dalam latihan roll depan ini seorang
yang melakukan loncat harimau, mereka sudah mempunyai bekal dalam melakukan roll depan. Karena roll depan ini adalah basic awal dalam melakukan loncat harimau. Kalau dia sudah mempunyai atau basic bisa melakukan roll depan, insya Allah dia dengan mudah dengan melakukan loncatan harimau. Itu menurut kami. Dan yang kedua, dia melakukan lompat-lompat di tempat. Lompat-lompat di tempat dengan di depannya ada blok atau teman sebagai tolak ukur. Ini ibaratnya contoh, ini blok atau teman dan ini kita. Dia melakukan latihan lompat-lompat di tempat. Lompat-lompat tempat ini gunanya untuk dia bisa tahu jarak lompat dia dari awal sampai titik melewati teman itu jarak tingginya berapa. Jadi dia sudah mempunyai tolak ukur. Nah, itu yang kedua, itu latihan di tempat. Menurut kami itu saja. Mungkin ada yang saya jelaskan tadi, ada 2 latihan. Yang pertama roll depan, yang kedua melompat-lompat di tempat. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Zainuddin. Bagaimana Saudari Wanda Martin Saputri? Apakah puas dengan jawaban dari M. Zainuddin? Baik, terima kasih jawabannya Zainuddin. Jawabannya sudah dimengerti. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Wanda. Selanjutnya, pertanyaan dari Sandi kelas Palembang akan dijawab oleh Muhammad Riki. Kepada Riki saya persilahkan. Baik, kepada Saudara Riki, apakah ada dalam Zoom? Ada, Beb. Itu baik. Oke, baiklah. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Kurniawan. Bagaimana gerakan alternatif yang akan kalian berikan sebagai seorang pendidik jika peserta didik takut cedera atau takut melakukan gerakan lompat harimau? Nah, alternatif gerakan yang kami berikan
kepada peserta didik yang takut melakukan gerakan lompat harimau saat menjadi seorang pengajar, yaitu dengan melakukan roll depan. Baik, itulah tadi jawaban dari Muhammad Riki. Bagaimana Saudara Sandi? Oke, terima kasih atas jawabannya, bisa dimengerti. Pemaparan selanjutnya kami serahkan kepada kelas Palembang untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, terima kasih, Baby. Pertama, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Fajar Harwidodo. Bagaimana cara kita membantu siswa dalam melakukan lompat harimau ketika siswa mengalami kesulitan? Baik, berdasarkan dari pengalaman, cara yang terbaik untuk membantu seseorang melakukan lompat harimau, yaitu kita sendiri sebagai pelatih yang membantunya. Membantu seperti siswa itu pertama kita suruh seperti gerakan sholat itu ruku. Kemudian kedua telapak tangan itu kita suruh tempelkan di lantai atau di matras. Dan yang ketiga, kita mengangkat kaki dari siswa kita itu terus kita dorong ke depan. Sambil kita suruh siswa kita itu melakukan gerakan roll depan. Kalau seperti itu sudah lancar, maka baru kita tambah beban atau penghalang sebagai rintangan untuk dilakukan atau untuk dilewati dari murid kita. Ya, begitu. Bagaimana Saudara Fajar? Berarti saat kita membantu itu cuma membantu mendorong saja. Iya. Itu jika siswa kaku? Karena itu kita dorong, karena dia kaku. Kalau dia tidak kaku, tidak kita dorong, Saudara Fajar. Oh, ya wis. Terima kasih, Datna. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Aprilio Beni, hal penting apa saja yang harus dilatih untuk meningkatkan keterampilan kita melakukan gerakan senam? Gerakan senam lantai, lompat harimau, baik. Yang pertama yang kita harus latih, kembali lagi ya, lompat harimau ini harus fokus atau kita harus bisa menguasai dengan baik gerakan roll depan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan gerakan roll depan dengan lancar, kita tidak akan sulit untuk bisa melakukan gerakan lompat harimau. Dan tetapi hal yang paling penting untuk melakukan lompat harimau ini yaitu adalah mental. Karena percuma kita menguasai teknik, kita menguasai lompat harimau, tetapi ketika kita disuguhkan atau diperlihatkan dengan rintangan yang akan kita hadapi, malah mental kita sudah down. Atau dalam hati kita sudah mengatakan, waduh tinggi sekali ini, pasti saya tidak bisa. Nah itu pasti tidak bisa. Intinya kita harus yakin dan kita harus bisa menguasai teknik roll depan. Dan saya juga setuju tadi dengan kata Saudara Zainuddin tadi juga dengan banyak melatih lompat-lompat. Itu jawaban dari saja. Bagaimana Saudara Beni? Ya, terima kasih Empriatna. Terima kasih juga. Dan pertanyaan dari Desi akan dijawab oleh Saudara Rapli. Silakan Rap. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Ramadanti. Yang pertanyaannya ialah, berapa tinggi peti yang harus disiapkan oleh guru yang dapat diibaratkan dengan tubuh peserta didik sebagai peti untuk melakukan loncat harimau? Di sini sebenarnya kalau untuk peti itu untuk lompat kangkang ya. Sebenarnya lompat harimau ini
benda yang untuk lompatannya itu disesuaikan dengan peserta didik, dengan kemampuan peserta didik. Jadi tidak ada minimal dan maksimal tingginya. Jadi disesuaikan saja kepada peserta didik. Karena sebenarnya lompat harimau ini ialah dikategorikan sebagai senam lantai tanpa alat. Jadi tidak ada minimal atau maksimal untuk petinya. Jadi disesuaikan saja untuk siswanya. Gimana Desi? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafi yang sudah menjawab. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Lanjut Priyatna. Ya, terima kasih. Di sini kami sudah menjawab 3 pertanyaan. Dan saya kembalikan lagi ke moderator utama, yaitu moderator Indralaya, kepada Saudari Pebi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Priyatna. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok lompat harimau kelas Indralaya dan kelas Palembang. Ibu, izin Bu. Sudah selesai Bu. Oke, saya tanya dulu ya. Ini makalahnya kemarin kan udah saya kasih masukannya. Benar ya? Benar nggak? Coba saya share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, kalian ya. Priyatna ya, sama Rafli ya. Sikap lilin ya. Ya, tugasnya apa? Lompat harimau, Bu. Oh, ini apa nih? Sikap lilin. Saya salah lihat atau salah yang buat? Ya. Apa ini? Halo, mana? Priyatna, Dimas, Raja, Rafli. Halo. Halo. Halo, Nak. Mana? Ya, Bu. Mana manusianya? Rafli, Priyatna, Raja. Ya. Oke ya, ini mana saya tanya orangnya mana? Priyatna dari tadi nggak on cam, jauh nggak on cam. Rafli mana? Raja mana? Mana? Dimas Praja itu izin, Bu. Oke, Rafli mana? Izin, Bu. Izin apa? Ini itu kalau kami kan bagi tugas ya, Bu ya. Ini untuk PPT itu Dimas, untuk makalah Priyatna, dan saya untuk membuat videonya, Bu. Kalau bagian makalah itu Priyatna, Bu. Itu namanya bukan seperti itu pembagiannya, mengerjakan makalah itu. Makalah itu semuanya bekerja. Priyatna jadi tanggung jawab ya, sikap lilin ya. Kayak gitu maksudnya. Jadi kelompok ini menyalahkan ke Priyatna ya. Ya. Tidak, Bu. Terus? Apa? Kok bisa-bisanya gitu loh. Saking sembarangannya ya buat tugas ya. Jadi Ibu ngelihat kalian udah nggak ada motivasi ya. Bermakalah sembarangan.
Dari awal aja, udah tugasnya lompat harimau, kalian buat sikap lilin. Apalagi dalamnya. Kalau orang bilang ya jangan judge book dari covernya ya. Jangan ngejudge sesuatu dari covernya ya. Oke, covernya salah, apalagi dalamnya. Bisa lihat sendiri. Ya, bisa lihat sendiri aja. Yang dibuatnya seperti apa. Ya, kalau kayak gini model-modelnya tahun depan lagi aja lah ketemu sama saya sama Pak Richard. Ya. Model nggak tanggung jawab kayak gini. Materinya udah jelas-jelas. Soalnya nih, apa itu lomba harimau? Bagaimana cara melakukan kesalahan terjadi gerakan? Ini ada yang salah nggak tujuannya? Tujuan utamanya apa? Coba yang buat makalah. Buat makalahnya tujuan utamanya apa? Ya, halo. Tujuan utama buat makalah ini apa? Halo. Halo, Bu. Iya, Iya, Bu. Tugasnya apa? Mengajarkan, Bu. Yang dibuat apa? Yang dibuat apa ini? Coba bisa dilihat nggak? Ini yang dibuat apa? Benar nggak? Ya? Ya, jadi nggak ada pengaruh dengan keikutsertaan di mata kuliah, Pak. Gimana? Ini kan dari awal Ibu bilang, dari awal pertemuan, yang dicari bagaimana cara mengajarnya. Ya? Bagaimana cara mengajarkannya. Ini nggak ada. Ini yang dibuatnya apa gitu loh. Apa yang dibahas itu apa? Yang kalian jawab dari tadi itu referensinya mana? Di sini sama sekali nggak ada itu yang dibahas. Nah, nggak ada. Cara melakukan sikap lilin. Oke, cara melakukan sikap lilin. Ya, kalau sikap lilin tuh ada tolakan dan loncatan ya. Ya Priyatna ya, Rafli and the gang. Nih, cara melakukan sikap lilin. Ternyata sikap lilin itu ada menolak dan loncatan ternyata ya. Ya. Oh, jangan sembarangan buat makalah ya. Jangan dikira saya nggak baca. Oh, nggak ada satupun yang tentang bagaimana cara mengajarkan lompat harimau. Aduh. Udah tiap hari kayak ini apa? Manfaat melakukan lompat harimau. Apa ini? Info sport. Apa buat apa? Kalian ini buat apa sih? Ini dibuat apa gitu loh. Ini mahasiswa apa kayak mau jadi pelawak? Ya ini ya Allah. Halo ya, sorry saya keluar lagi ya. Sorry. Wah, apa ini? Apa ini yang dibuat? Halo, ada yang bisa ngomong ini yang dibuat apa? Coba orangnya tampil gitu loh. Yang buat Priyatna tadi. Aduh, ya. Advertisement-nya apa coba? Apa coba?
Kira-kira yang buat ini baca nggak sih yang dibuatnya apa? Ya, ya, saya yakin nggak dibaca. Saya yakin ini nggak dibaca sama sekali. Ya, kalau kalian kayak gini, caranya pasti ini nggak ada cita-cita jadi guru sama sekali. Saya yakin. Nggak ada ya. Nggak ada cita-cita jadi guru ya, nak ya. Ya, Priyatna and the gang mana orangnya? Yuk, mana orangnya? Buat semuanya lah ya. Maksud saya itu tugasnya apa, yang dibuat itu apa. Jangan kayak Jaka Sembung Mbok Golok yang nggak nyambung gitu loh. Ya, dari minggu kemarin yang terjadi kayak gitu, dibuat kayak gitu lagi, salahnya kayak gitu lagi. Jadi saya ngomong kayaknya kalau saya kasih masukan tuh nggak ada perubahannya. Makin kesini makin jelek, makin kesini makin hancur gitu loh. Ya, mau temu saya tahun depan lagi ya, sama Pak Richard ya. Ya, mana orangnya? Nggak ada yang jawab. Mana kelompoknya? Masa nggak ada yang jawab? Halo, mana Priyatnanya? Halo teman-temannya, mana Priyatnanya? Raflinya, mana? Izin Bu, Priyatnanya Izin, Bu. susah masuk Zoom, Bu. Ya, kayak gitu aja nggak apa-apa. Kalau udah dicari-cari kayak gitu ngilang ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah ini. Ini ada yang mau ngaku salah? Nggak ada? Ya, Izin salah, Bu. salahnya apa? Membuat makalahnya, Bu. Ya, minggu-minggu kemarin dengar nggak saya ngomong apa? Ya, Muhammad Rafli. Siap dengar, Bu. Ya, yang didengar apa jadi? Kalau hasil makalahnya kayak gini. Memberikan tahapan-tahapan hanya berkomunikasi dengan kami. Misalnya tahapan penilaian itu adalah dimulai dengan misalnya pembuatan soal, kemudian misalnya pemberian apa namanya bagaimana. Ya, nak. Salahnya di mana? Oke lah ya, nanti kelamaan lah ya. Pokoknya kalau yang kayak gini nih udah lah. Ini menyepelekan mata kuliah lah ya, seminar ini ya, didaktik ya. Kalau dicatat lah nama-namanya di grup itu sembarangan lah ya kalau buat makalah ya. Kayak gini ya. Kalau nanti ngumpulnya kayak gini lagi ya, nah yaudah temu saya lagi aja sama Pak Richard ya. Ya. Jadi wajar aja kalau yang didiskusikan itu melantur kemana-mana. Lalu ya wong yang dibuat yang kayak gini, saya tuh pengennya kalian tuh bener-bener gitu loh, bener-bener buat, bersungguh-sungguh buat gitu loh, ada hasilnya ya. Kalau kayak gini apa? Copy paste aja. Yang copy paste juga nggak ngebaca, biar Bu Ana sama Pak Richard yang baca ya. Kayak gini ya. Ya mahasiswa ya sekalian ya. Aduh, nah kalian kuliah bayar mahal, udah daring juga, nggak bisa tatap muka. Takutnya kalian nggak dapat apa-apa loh. Ini yang udah nggak dapat apa-apa hari ini. Ini hari ini learningless, namanya nggak dapat belajar apa-apa. Nah, ya tugasnya kayak gitu. Teman-temannya kan udah izin, Bu. Ya. Bu, izin Bu, ini Bu, kami udah ditunggu sama Ibu Destriani Bu untuk MK pelajaran motorik Bu. Kenapa? Kami ada MK lain Bu, udah ditungguin sama Ibu Destriani ya Bu. Oh, kita kan masih 14.40 ya. Sampai jadwal yang Ibu Destriani lanjutin aja lah ya.
Yo, Dayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, ini nggak di screenshot Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot dulu saja. Silakan teman-teman. Baik, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Ketiga 1, 2, 3. Sudah Bu. Oke, saya lihat. Assalamualaikum.